Halo, assalamualaikum. Sekarang di meja saya sudah ada sekotak Xiaomi Mi Note 10 ya. Ini sudah rada koyak plastiknya. Kemarin waktu saya buka paketnya, kacarnya masuk ke dalam soalnya. Dan ini perbedaannya dari Mi Note 10 Pro kurang lebih hanya di besaran RAM, besaran storage, dan juga jumlah lapisan lensa katanya. Ini hanya 7P, kalau Mi Note 10 Pro 8P. Sisanya sama persis. Kameranya sama 108 megapiksel, kemudian sama-sama pakai Snapdragon 730G. Ya, bedanya hanya di RAM dan storage ya. Yang ini hanya 6128, kalau Mi Note 10 Pro itu 8256, dan harganya beda sekitar 800.000 ya. Ini 6.199.000 rupiah. Yuk kita langsung buka untuk lihat apa saja yang kita dapatkan saat membeli Mi Note 10 ini. Di bagian belakang kardusnya ada keterangan atau highlight fiturnya, betul 108 megapiksel ultra high resolution kamera. Kameranya 5 alias penta kamera di belakang, dan layarnya 6,47 inci 3D curve. Jadi pinggirannya itu melengkung ya, dan ini menggunakan display AMOLED. Jadi fingerprint scannernya juga sudah di dalam layar, dan baterainya ini besar banget nih, 5260 mAh dengan fast chargingnya 30 watt. Mantap ya. Ini warna glacier white, betul, RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Diimpor oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia Batam ya. Dan diinjeksi perangkat lunak oleh PT SAT Nusa Persada tetap. Oke, kita lanjut, langsung isinya kita buka. Pelan-pelan turun dia. Mentok. Kita buka aja. Ini dia Mi Note 10 warna putih. Masih diplastikin seperti ini ya, ini dia putihnya. Dan di dalam paket penjualannya ada partisi lagi. Ambilnya rada susah nih. Oke, bisa. Di sini ada SIM tray ejector ya. Kita keluarkan seperti itu. Lalu dapat casing. Pertama dapat ini dulu deh, leaflet. Ini adalah daftar service centernya, daftar kerusakan telepon genggam, dan pusat layanan resmi Xiaomi Indonesia. Ya, ini garansi, dan ini panduan penggunanya ya. Singkat saja. Dapat casing soft case seperti ini dengan bagian dalamnya sedikit berpola dot. Jadi ini akan mencegah untuk bubble di bagian back covernya nanti ya ketika dipasangkan. Lalu, tidak dapat headset ternyata tetap, tapi dapat kabel data USB Type-C untuk charging juga ini. Dan kita lihat untuk kepala chargernya 30 watt fast charging. Di berapa dia outputnya? 5 volt 3 ampere, 9 volt 3 ampere, 12 volt 2,75 ampere, dan 20 volt 1,35 ampere, atau 10 volt 3 ampere. Jadi banyak banget variasi antara voltase dan kuat arusnya ya. Ya, sudah itu isi dalam kotaknya. Kita langsung nyalakan saja smartphone-nya. Yuk kita lepaskan plastiknya dulu. Putihnya ternyata punya pantulan warna yang indah juga ya, enggak polos putih. Kalau dikasih pantulan cahaya kelihatan ada gradasi dan warna-warna yang muncul. Mantap. Dan sambil kita nyalakan, kita lihat sisi per sisi ya. Nah, ini lihat layarnya sudah curve display dengan tombol power dan volume rocker di sisi kanan, dan ternyata slot SIM tray-nya juga di sisi kanan ya, di sisi bawah ini. Kita buka dulu. Ya, ternyata tidak ada ekspansi untuk storage-nya ya. Jadi ini hanya 2 slot nano SIM card, tidak ada slot untuk micro SD. Di sisi atas, nah ini mantap nih, masih ada infrared blaster. Kemudian ada garis antena di situ, dan di sini noise cancellation microphone ya. Frame-nya terbuat dari metal, bagian atasnya dipapas jadi lurus, bagian bawah juga dipapas lurus. Harusnya ini bisa berdiri. Bentar, saya coba berdirikan. Enggak. Kayaknya terlalu ini ya. Mungkin distribusi beratnya tidak berimbang. Jadi ketika diberdirikan jatuhnya ke belakang terus. Kemudian kita lanjut ke sisi kiri. Tidak ada apa-apa, kosong melompong, tapi kelihatan banget layarnya curve ya di situ. Di sisi bawah, nah ini yang saya suka, masih ada jack audio 3,5 mm walaupun posisinya di kanan, sementara speaker grillnya di kiri. Ini biasanya kalau buat main game atau nonton YouTube seperti ini, megangnya akan tertutup. Jadinya harus diputar ya kayak gini.
Tapi kalau buat main game pakai earphone ini bagus karena posisinya di atas jadi nggak menghalangi tangan ya. Jadi kalau mau pakai earphone posisinya begini, kalau mau pakai loudspeaker diputar ya. Oke. Kemudian di sisi depan ini dia layarnya 6,47 inch AMOLED Full HD Plus dengan notch di atas ya, water drop notch seperti itu. Kalau bisa dilihat bezelnya sama tipis ukuran atas dan bawah, walaupun memang tidak bisa dibilang terlalu tipis juga ya. Kemudian kita lihat sisi belakang. Nah, ini dia penta kameranya, ada 5 kamera dengan resolusi utamanya 108 megapiksel. Ini berarti berjalan di normalnya sekitar 27 megapiksel ya, kalau nggak pakai mode high resolutionnya. Jadi dia seperti biasa menggabungkan 4 piksel untuk hasil low light yang lebih baik. Tapi kalau dibutuhkan untuk high resolution bisa sampai 108 megapiksel. Dan ini serius nih, LED flashnya ada 4, mantap banget ya. Yang 2 ini agak buram, yang ini jelas banget kelihatan, entah perbedaannya untuk apa. Dan untuk masalah kameranya apa saja, saya akan munculkan spek lengkapnya di sini. Takut salah ngomong soalnya ya. Yuk, kita lanjut ke masalah softwarenya. Ternyata ini sudah MIUI 11. Semoga MIUI 12 segera masuk juga ya. Oke, kita pilih bahasa dulu. Saya akan setup dulu sebentar ya. Sudah selesai setupnya di MIUI 11 ini. Ya, kalau kamu ingat, terakhir saya pegang Xiaomi seri Note ini adalah Mi Note 3 ya. Dulu itu satu angkatan dengan Mi 6, dan di tahun ini Mi Note 10 itu seangkatan dengan Mi 10. Jadi sepertinya diloncatin dari Mi Note 3 ke Mi Note 10 biar barengan angkanya sama Mi yang seri angka doang ya. Beda loh ya, Redmi Note dengan Mi Note. Tolong bedain yang jelas. Seri Mi itu adalah seri flagshipnya Xiaomi. Oke, sudah masuk ke home screen seperti ini. Dia langsung dimunculkan Get Apps. Oke, disarankan untuk ambil aplikasi di situ. Dan saya tadi udah minta download beberapa aplikasi ya. Jadi dia lagi download itu semua. Dan aplikasi yang terdapat secara default cukup banyak. Games ada 6. Ludo Master, Block Puzzle Guardian, Crazy Juicer, Bubble Story, Dash Settle, Pop Shooter Blast, Babe, Detik, AliExpress, LinkedIn, Opera, PicMix, Video, Wishing, Capping, WPS Office, Facebook. Sebagian besar aplikasi yang masuk ke sini adalah aplikasi lokal juga sepertinya ya, yang dimasukkan untuk memenuhi standar TKDN. Karena ini kan impor ya, tidak dirakit di Indonesia, jadi TKDN-nya TKDN software. Kita akan lihat untuk softwarenya. Sekarang about phone-nya di sini, MIUI Global 11.0.1 stable, Mi Note 10 betul. Dan sistem update atau tidak? No update available ya, tidak ada update. Dengan Android versionnya masih Android 9 ternyata. Masih Android Pie ya. Masih menunggu untuk update ke Android 10. Dengan security patch levelnya ada di 1 November 2019. Storage tersisa 111 GB, 111,35 lebih tepatnya dari total 128 GB. Tadinya saya berharap ini sudah Android 10 ya, paling enggak ada updatean gitu, tapi ternyata belum. Jadi kita masih harus sabar dulu menunggu Android 10. Dan paling saya akan bahas sedikit soal kameranya saja di sini. Lebih ke mode atau fitur-fitur di kameranya ya. Oh, dia punya 50 kali zoom ya. Ini pasti hybrid sih, nggak mungkin semuanya optik. Optiknya ada di 5 kali ya, optical zoomnya. Jadi combine dengan digital zoom atau cropping dari yang 108 megapiksel di crop sekitar 10% biar dapat tetap detailnya yang bagus ya. Oke, kita lihat di sini zoomnya ya betul sampai 5 kali. Nah, kalau mau 50 kali bisa digeser lagi dengan cara di pinch tadi. 0,6 ini ultra wide angle-nya, dan ini untuk makro ya. Makronya dekat banget, dan saya suka sih untuk berpindah mode ke makro bisa dari sini juga digeser, jadinya nggak susah nyari mode makronya, nggak harus more dulu atau gimana ya. Ada short video, slow motionnya sampai 960 fps nih, kemudian bisa 120 dan juga 240. Kemungkinan 960 fps ini di resolusi HD aja, sementara yang 120 atau 240 kemungkinan bisa Full HD ya. Short video, foto. Oh, ada vlog mode nih di video. Nanti kita cek ya.
atau kita bikin video vlogging khusus lah dengan smartphone ini. Foto kembali lagi, dan ini ya mode 108 megapikselnya juga cukup dekat dari mode utama. Jadi begitu kamu butuh resolusi yang tinggi, kamu tinggal geser sedikit, sudah dapat. Ada mode portrait untuk bokeh-bokehan, dan ada night mode juga, panorama, dan pro. Nah, pro-nya ini lengkap, lensanya bisa dipilih ultra wide, wide, tele 2 kali, tele 5 kali, dan makro. Kelima lensanya bisa dipilih di sini, mantap. ISO dari 100 sampai dengan 3200, shutter speed dari 1/1000 sampai dengan 32 detik, dan manual fokus juga ada ya, serta white balance. Oke. Dan ini masih bisa aktifin mode 108 megapiksel tuh di situ. Untuk mode pro ini, mantap ya. Lengkap banget pengaturannya. Dan kita akan coba untuk kamera depan. Kamera depan ini berapa megapiksel saya belum tahu, tapi kita akan bisa lihat di setting harusnya. Cuma ada picture quality, high, standard, low. Dan ini bisa palm shutter, jadi kalau dia mendeteksi ada tangan kita seperti ini menghadap ke layar, dia langsung memulai countdown 3 detik. Jadi ini berguna banget buat selfie. Kalau udah countdownnya muncul, kita ambil lagi tangannya, tetap jalan ya countdownnya. Oke, kira-kira kayak gitu Mi Note 10, device yang sangat menarik dari Xiaomi untuk dibahas. Saya akan coba sebagai daily diver dulu ya dalam beberapa hari ke depan, dan mungkin karena kameranya lengkap, saya akan coba buatkan juga video yang khusus membahas tentang kameranya. Tunggu aja ya videonya, makanya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya ya. Oke, gitu aja mungkin unboxing dari Mi Note 10 yang warna glacier white ini. Putihnya mantap, kece banget. Dari kota Cimahi, Agung undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.